Hitung lah, udah siap. Sudah on. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Ibnu Taufik Juwarianto, tuan rumah dialog ruang tengah hari ini. Bukan dialog ruang kita, bukan ruang tengah, karena saya ada di Belitung. Saya adalah pemimpin redaksi Bangka Pos Group, termasuk Pos Belitung. Baik, hari ini, sore ini saya ada di arena Belitung Expo 2021 berkaitan dengan ulang tahun 183 Kota Tanjung Pandan. Dan di samping saya sudah ada dua orang spesial di Belitung. Yang satu kebetulan Bupati Belitung, Pak Sahani Saleh. Selamat sore Pak Sahani. Pak Sanem, sehat? Alhamdulillah. Satu lagi adalah Pak Iskandar, Ketua DPRD, Pak Ansori, mohon maaf, Pak Ansori, Ketua DPRD Belitung. Selamat sore Pak Ansori. Sehat? Mantap. Ya, baik, saya kaget ketika datang, ternyata potensi di Belitung luar biasa dan ini muncul di Arena Expo 2021. Kita pengen cerita dulu deh, karena Pak Sanem ini, panggilan akrabnya Pak Sahani Saleh ini, sebelum jadi bupati, kebetulan bupati gitu aja ya. Jadi waktu muda itu punya emosi luar biasa terhadap namanya Kota Tanjung Pandan. Ya. Pak Sanem, apa cerita ini Pak Sanem? Jadi ceritanya begini. Oke. Kita itu masih muda, ya kita jadi masih pengurus KNPI lah. Ya. Nah, diketuai oleh Pak Rosihan saya pihak almarhum beliau. Oke. Kita itu kumpul-kumpul lah di kantor itu, ingin berpikir apa yang akan kita buat untuk membangun Belitung. Oke. Nah, jadi waktu itu masih Belitung ya? Belitung masih. Oke. Belitung. Jadi kita itu berdasarkan kasat mata lah. Ya. Potensi kekayaan alam Belitung ini luar biasa. Betul. Nah, di darat, di laut, ya. Dan di darat ini kita lihat keanekaragaman pohon-pohon luar biasa. Iya. Nah, kan jenis seperti itu. Tanahnya subur. Betul. Saking suburnya, tanam apa saja di sini tumbuh, kecuali satu ditanam tidak hidup, tanah mayat. Nah, apa itu? Tanah mayat. Sudah hidup lagi. Oke. Yang lain hidup. Oke, Pak Sanem. Di bawahnya keanekaragaman tambang, di balik timah tapi juga dengan ikutan mineralnya. Tidak kenal kan? Ada 12. Kemudian kaulin, tanah liat, pasir silika dan banyak jenis. Termasuk juga dari segi yang tidak ditemukan adalah batu bara. Oh iya. Laut kita lihat sendiri, tahu sendiri kan? Cantik. Dengan dua pulau-pulau kecil, di sana tumbuhnya hutan mangrove, kemudian tumbuhnya koral, karang, keanekaragaman ribuan mungkin terumbu karang yang ada di sini. Iya. Ikannya pun jenisnya keanekaragaman ikan. Nah, kita paham tentang juga bagaimana tatanan sosial kehidupan masyarakat Belitung dengan budaya Melayu. Nah, apa kira-kira brandingnya kita untuk mengembangkan Belitung ini dengan potensi? Terinspirasilah Jakarta Fair. Jakarta Fair, oke. Siap. Jadi Jakarta Fair, kalau itu berkisah-kisah, yuk kita cari Tanjung Pandan ini gimana ceritanya. Oke. Nah, dari situlah kita memulai mencari jejak gimana persoalan Tanjung Pandan ini awal mula, hingga kita cari cerita-cerita dan kita telusuri. Dan ternyata di Belitung ini kesimpulannya pada zaman 183 tahun yang lalu. Ya. Nah, berdirilah yang namanya Kadipatenan. Oh, Kadipatenan dulu ya. Nah, sekarang ini namanya Bupati. Nah, oke. Pada waktu oleh Belanda ditunjuklah, diangkatlah, di-SK-kanlah yang namanya K. Arahat sebagai Bupati Belitung pertama. Ya. Siapa Pak? K. Arahat, Kiai Agus Rahat. Kiai Agus Rahat. Iya. Oke. Nah, dari dokumen-dokumen itulah maka kami seminarkan, kami bicarakan saya dengan pakar-pakar semua. Begitu akhir diputuskanlah tanggal 1 Juli hari jadi Ketua Pandan, karena tanggal 1 Juli itu ke arah hari itu dilantik oleh Belanda sebagai Bupati Rahat dengan
pertama kantornya sekarang di depan penjara yang lama. Oke, berarti begini saya simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Sanem. Jadi 183 tahun yang lalu, kenapa Tanjung Pandan ini lahirnya pada tanggal 1 Juli? Itu karena bupati pertama, bukan bupati namanya waktu itu, tapi Depati. Ya, K.A. Rahat itu dilantik oleh bupati untuk memimpin Kota Tanjung Pandan waktu itu. Kadipatenan ya waktu itu. Itulah kenapa hari ini diperingati menjadi ulang tahun Tanjung Pandan. Oh iya, saya lupa tadi. Ya. Perdanya diperdakan oleh pemerintah Perda nomor 17 tahun 1950. Oke, ya. Jadi Perda nomor 17 tahun 1990 itu adalah perda tentang hari jadi Kota Tanjung Pandan. Oke, berarti terlacak itu kemudian disahkan baru tahun 90 ya Pak. Sebelumnya kita belum tahu lahirnya kapan. Dari upaya macam-macam itulah ketemu tanggal lahirnya tanggal 1. Oke, tadi saya bilang sebelum ke Pak Ansori. Jadi dulu kan saya bilang Pak Sanem ini kebetulan sekarang bupati. Waktu itu kan sebagai pemuda. Nah, sekarang Pak kebetulan jadi bupati. Artinya Tanjung Pandan yang sudah seperti ini, nah ini ke depan mau dikemanakan? Kita selama ini perjalanan lah, karena Tanjung Pandan identik ibu kota kabupaten. Ya. Nah, Kabupaten Belitung. Oke, sementara tahun 2000 kemarin sudah mekar ke Timur, tapi masih itu adalah Belitung Siang Loro ya. Iya. Oleh sebab kita apa saja mungkin nomenklatur yang akan kita kembangkan melihat potensi kekayaan alam segala macam tadi. Ya. Maka dari itulah kita berupaya menyusun rencana pengembangan pembangunan ke berbagai macam hal ya di sudut RPJM dan sebagainya dengan mengadopsi semua potensi kekayaan kita. Akhirnya ya kita proseslah, dan kita proses ini mau tak mau kita harus mendapatkan regulasi atau mendapatkan suatu nomenklatur dari pemerintah pusat. Oleh sebab itulah tahun 2011 kita PP nomor 50 tahun 2011 ditetapkan Belitung sebagai kawasan strategi pembangunan pariwisata nasional atau Riparnas. Kemudian daripada itu kita proses, alhamdulillah Andre Herata Laskar Pelangi. Lantas daripada itu kita pun pressure juga untuk mendapatkan regulasi ini. Timbullah PP nomor 3 tahun 2016 sebagai 10 destinasi pariwisata. Kemudian kita proses lagi, kembangkan, tidak cukup hanya itu, PP nomor 6 tahun 2016 sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Kelayang. Terakhir 22 April kita persuruh lagi untuk wisata ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark Belitung. Berarti intinya kita sudah mendedikasikan diri, mendeklarasikan diri bahwasanya Tanjung Pandan atau Belitung itu pariwisata yang menjadi sumber utamanya. Baik, kalau kita ngomong dengan Pak Sanem pasti akan sangat berapi-api. Ada Pak Iskandar sekarang yang Pak Ansori ya Allah. Saya kok selalu keliru dengan Bangka Tengah ya, Bangka Indo, sama-sama PDI ya. Jadi Pak Iskandar, Pak Ansori. Baik, Pak Ansori. Nah, ini kan sebagai mitra pemerintah yang juga merepresentasikan masyarakat Belitung utamanya. Apa Pak support yang diberikan, termasuk regulasi tadi barangkali untuk ini semangat menggebunya dari Pak Sanem ini Pak, sebagai nahkoda utama tentunya di Belitung. Pak Ansori. Ya, terima kasih. Tentunya memang banyak kiat-kiat atau regulasi tentunya yang diinikan dari eksekutif. Saya sebagai legislator, legislator yang tentunya selain mendorong apa-apa yang di eksekutif untuk pembangunan, terutama pasti. Rakyat yang pasti, tentunya fungsi kontrol tetap kita jalankan. Tidak ada kata lain ya, anggaran, kita support pengawasannya, juga peraturannya, legislasinya tentang daerah. Mendorong sekali dari pihak eksekutif ini. Oke, jadi kalau ini menjadi kota pariwisata tentunya, kalau itu sudah kita sepakati, banyak kan hal-hal yang mestinya berbeda dengan kota-kota, misalnya memang ini kota perkebunan pertanian, misalnya bagaimana regulasi itu memberikan peluang untuk wisata hiburan malam dan sebagainya. Itu apakah sudah diakomodasi Pak? Biar wisata ini juga, karena kalau kita bilang di Belitung Pak, sehari selesai Pak, kan gitu Pak. Pak Ansori. Ya makanya
wisata itu identik dengan hal-hal macam-macam lah. Iya betul. Ya, wisata religi, pantai, ada hal-hal lain, budayanya. Betul. Lepas dari itu, makanya sebagai fungsi legislator kita siapkan peraturan daerah yang tentunya yang akan mendorong supaya investasi masuk dan juga masyarakat bisa menikmatinya dengan hal tidak melanggar aturan. Oke. Berarti secara regulasi sebenarnya Pak Bupati ini sudah bisa ngegas tanpa harus melanggar regulasi-regulasi yang disiapkan ya itu. Sudah. Oke. Sudah bisa ngegas. Betul. Dan tadi di offline kita juga sudah bicara soal PAD ya. Memang PAD kita lebih banyak di pariwisata ya, Pak Ansori. Oke. Pak, berapa sih komposisi kita Pak Sanem atau Pak Ansori? Kalau normal kemarin dirupiahkan tahun 2019 itu kita sebenarnya PAD kita meningkat 300%. Sebentar. Dulunya, PAD kita meningkat 300% kemarin. Iya, sebelum kena Covid. Jadi ini sejarahnya tahun 2014 saya jadi bupati, PAD kita baru 70 miliar. Tahun 2019 naik sudah 210 miliar. Dari apa itu komponen, Dari Pak? komoditas, dari pariwisata inilah beberapa hal, jadi hotel, kemudian juga dari UMKM kita memberi kontribusi loh. 10% dari usaha mereka itu sebagian adalah masuk ke kita. Ya, logikanya kalau naiknya sampai 200 atau 300%, itu kan hanya indikator PAD ya, sesuatu yang masuk langsung. Iya. Berarti sebenarnya multiplier efek ekonomi di masyarakat terkait pariwisata ini lebih besar lagi dong. Itulah, makanya tahun 2014 UMKM kita ini baru 3.000-an. Sekarang hampir 20.000 UMKM kita. UMKM dari sekitar 3.000-an 3.000 menjadi 20.000-an sekarang. Hampir semuanya terkait dengan pariwisata. Iya. Lah ini berarti Pak Sanem memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengakselerasi terus. Apakah salah satu expo ini juga merepresentasikan dari itu Pak Sanem, Pak Iskandar? Lebih dari itu. Cerita dong. Nah, UMKM inilah tujuan kita dan kehidupan kemudian masyarakat. Kita tahu dulunya masyarakat ini hidup instan, tambang. Oke. Nah, sekarang kita totalitas merubah mindset itu ke arah kehidupan mandiri dengan nomenklaturnya lokomotifnya pariwisata. Multiplier effect. Iya. Nah, dari pariwisata ini itulah ada hiburan, kuliner dan berbagai macam hal. Timbulnya beberapa juga lapangan pekerjaan baru, termasuk driver, termasuk juga ini usaha-usaha di travel dan sebagainya kan. Iya. Jadi ini yang berkembang ini. Jadi inilah yang memberikan kontribusi itu dalam hal pembangunan. Betul-betul secara ekonomi sebetulnya kalau tidak kena Covid ini, ya sebetulnya yakin Belitung luar biasa. Jadi kalau nggak kena Covid, yakin Belitung mendak. Karena waktu itu tumbuh bagus-bagusnya ya. Iya, tahun 2018 ya. 2018, 2019. Ya. Dimulainya dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Waduh. Itu bagus-bagusnya. Bagus banget. Kemudian kena Covid, iya. jatuh. Bukan ini, step by step lah. Oke. Tanah sih enggak. Nah, oke. Jadi memang butuh sinergi yang bagus antara eksekutif dengan legislatif. Pak Iskandar lagi. Saya nanti salah lagi dengan Bangka. Pak Iskandar salam deh. Saya ada di Pak Ansori sekarang. Saya sering Pak ngobrol dengan Pak Iskandar. Pak, apa akselerasi yang diberikan kira-kira? Yang support kepada pemerintah? Iya, support ke pemerintah tentunya. Dorongan-dorongan itu sering saya sampaikan. Yang tak lepas dari keanekaragaman di Belitung ini sendiri. Dan tidak melupakan adat istiadat kita. Ya. Mekanisme adat budaya, makanya ada yang mulanya mungkin nggak begitu bergerak lembaga adat, sekarang mereka berbareng dengan pemerintah karena kita tidak bisa melupakan hal seperti itu. Jadi dengan lembaga adat ya ada aturan adatnya, aturan pemerintahannya, sinergi. Iya. Secara umum untuk membangun Belitung sebenarnya. Iya, tapi memang kalau saya nggak tahu ya, kalau di Belitung itu betul Pak. Saya mengulang yang tadi ya. Mungkin kalau keliling pantai, kemudian melihat ke Belitung Timur mampir barangkali, itu sehari rasanya sudah cukup. Nah,
bagaimana memperpanjang masa tinggal ini Pak, hingga orang belanja ke Belitung juga lebih banyak gitu maksud saya. Jadi makanya kita selalu mendorong Pak Bupati, beliau juga mengarahkannya, implementasinya kayak ini. Makanya sekarang banyak AKM yang ada di Kabupaten Belitung ini. Kita lepas dari kinerja Pak Bupati juga kami mendorong Pak Bupati dalam hal itu, dan juga membuka spot-spot yang memang belum terbuka dengan asasi pembangunannya, misalnya mulai dari jalan dulu, pembangunan jalan untuk akses masuknya. Hal-hal seperti itu kami dorong Pak Bupati agar supaya percepatannya pokoknya ngegas gitu. Ya, seperti itu. Kembali ke Pak Sanem deh. Ini Pak disuruh ngegas nih sama Pak Ansori. Pak, tapi posisi dengan COVID kayak gini sebenarnya situasi keuangan kita gimana sih Pak? Alhamdulillah ya. Masih alhamdulillah ya. Masih dalam kondisi COVID, tapi dari segi evaluasi pertumbuhan ekonomi kita tidak minus. Tidak minus. Karena ada potensi-potensi lain yang dikembangkan, dan itu pun juga yang sudah dari pemerintah pusat sudah dicanangkan untuk pengembangan potensi ini di Belitung, karena potensinya luar biasa, yaitu laut. Jadi mereka yang selama ini kemarin mungkin stagnan, kawan-kawan tripper lah, kawan-kawan tripper, kawan-kawan dari rental dan sebagainya, ya rumah makan, ya belum potensi kita ada di laut, mereka masih pergi ke laut. Nah ini, disitulah. Jadi sedangkan hasil laut kita ekspor langsung Singapura, Cina masih terbuka ekspor. Ekspor masih berjalan? Jalan kita, baik ikan segar maupun ikan budidaya. Nah jadi itu dalam hal ini inilah satu hal yang ya Pulau Rahmatan lil Alamin tadi. Nah ini antara lain sehingga rakyat kita walaupun kondisi COVID kayak gini, nah tapi alhamdulillah ya aku coba bertahanlah dalam ini. Pak, volume berapa Pak kira-kira kalau ekspor itu? Ikan. Apalah ikan segar ya? Ikan segar ikan segar dengan ikan hidup, dan itu di antara itu. Devisanya berapa? Kalau nggak volume itu misalnya? Ini kalau nanya devisa, nanya apa semacam, kita ada kewenangan untuk hitung. Tapi memang sumber itu langsung ke Singapura ya, dan itu langsung memberikan manfaat langsung kepada nelayan di Belitung. Bayangkan saja Pak, sekarang ini harga cumi-cumi itu 100.000 per kilo. Dan itu ada di Belitung? Ada di Belitung. Makanya sekarang kalau ada nelayan dapat 5 kilo semalam, bahkan kadang ada 20, apalah rezeki banyak, ya udah hitung aja, kalah gaji bupati. Baik, kita akan lanjut dan kita akan bahas soal dress code yang digunakan Pak Bupati sama Pak Ketua DPRD. Kebetulan ada Sahang. Ini belum tersentuh, ternyata Sahang juga menjadi potensi utama di Belitung. Kita akan bahas, tapi setelah kita rehat untuk 1-2 menit ke depan. Masih bersama saya, Ibnu Taufik Juwaryanto, tuan rumah dialog ruang kita bersama Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD di arena Belitung Expo 2021. Kita rehat sebentar.
Masih bersama saya Ibnu Taufik Juwaryanto, tuan rumah dialog Ruang Kita di Belitung, bersama Pak Sahani Saleh, Pak Sanem Bupati Belitung, dan Pak Ansori Ketua DPRD Belitung. Jadi saya ini bertiga yang nggak kompak, cuma saya pakai baju hitam. Beliau berdua menggunakan baju dress code batik yang unik menurut saya. Tadi saya tanya, ini baju apa Pak? Ternyata Pak Ansori mengatakan ini sahang. Ternyata di sini ada sahang. Dari Pak Ansori dulu biar cerita soal sahang di Belitung. Pak Ansori. Iya, kalau sahang atau lada. Lada, betul. Inilah salah satu produk masyarakat, dalam arti kata petani ini petani lada. Gitu. Iya, iya. Yang tentunya setiap masyarakat berkebun lada ini, yang tentunya ada nilai pasarannya yang tentunya turun naik. Iya. Jadi dalam hal ini kami sebagai pemerintah daerah tentunya Pak Bupati mendorong seperti apa agar supaya lada ini harganya bisa stabil gitu. Dan itu sudah dilakukan Pak Bupati dengan kiat-kiatnya. Makanya kita dorong terus gimana agar supaya petani lada ini ada peningkatan yang lebih. Iya. Ini juga satu escape, jangan sampai masyarakat tergantung juga dengan budaya penambang ya, karena sahang ataupun lada pun memberikan manfaat yang luar biasa ya. Dan hasilnya bagus Pak Ansori di sini. Hasilnya bagus produksinya. Alhamdulillah bagus. Oke. Untuk paper itu kan ada putihnya ini juga. Sebentar, ya betul. Ya. Berarti kalau dengan muntok white paper nggak kalah juga. Inilah makanya kita dorong Pak Bupati selaku eksekutif untuk menciptakan agar supaya pasaran ini bisa stabil lah paling nggak. Bukan tinggi turun. Stabil ya. Nah, jadi produk lada ini bukan hanya kita yang biasanya kita jual-jual lah keluar ekspor barangnya. Coba kita manfaatkan, kita ini kan di daerah kita seperti pembuatan apa misalnya lada serbuk. Ini juga ya? Hal-hal seperti ini. Ini packagingnya sudah ada stempel Belitung Press Sahang. Ini luar biasa ini. Tapi memang betul. Tadi Pak Sanem mengatakan ada muntok paper dan mengatakan kalau sahang di Belitung ini ada putih juga. Pedes mana sih Pak? Lada muntok sama lada sini Pak. Kalau pedas, ya boleh tanding, kita pasti pedas lada Belitung. Nggak mau kalah pokoknya kalau Pak Sanem. Cuman ya Pak, kampanye sahang sekarang. Jadi gini, saya masih kecil ya, orang tua saya kan memang memang bekerjanya dua bank laut, bank darat. Kalau sudah ngomong laut hati-hati ya. Bank Sumsel, Bank BCA itu kan tempat duit. Iya. Nah, kalau bank laut tempat ikan-ikan. Gitu. Di darat kayu-kayan, perkebunan. Siap. Nah, jadi pada waktu itu kecil-kecil juga sudah ikut kegiatan ini di kampung di Bungkubang sana. Tanam lada segala macam. Jadi ya sudah dikenal lah dalam ini sahang ini, yang dikenal sahang putih, lada putih. Nah, kemudian perkembangan ini kita menelisik persoalan lada kita ini karena dulu pernah jaya-jaya waktu Krismon. Iya. Orang petani lada ini, waduh, berdoa agar Krismon terus. Itu kan mereka luar biasa lah. Iya. Krismon itu. Nah, sekarang ya mungkin dari segi pasar ya, nah harga. Padahal dari komoditas ini sangat dibutuhkan dari dunia. Nah, oleh itulah ya, telisik lebih jauh. Ternyata alur perdagangan rempah lada ini adalah double team. Di sini adalah alur sutra. Nah, ini. Nah, oleh itulah kita gimana mengangkat ini kemarin ya, kita hubunganlah ke pusat dengan kawan-kawan ingin mengangkat lada. Di Sambari kita membina lada yang ada sekarang ini. Kalau mau survei nanti terhadap bagaimana lada kita ini oleh masyarakat dengan kelompok tani di Kacang Butor. Kacang Butor kooperasinya sudah bisa ekspor. Ekspor sendiri lada? Ekspor sendiri lada. Maaf, itu sudah dalam bentuk packingan yang begini? Enggak, masih dalam bentuk lada ya? Nah, bagi mereka UMKM yang ada di sini, ajak bagaimana untuk packaging ya. Nah, ini kan, dan ini memberikan nilai tambah yang luar biasa tentunya ya. Dan oleh sebab itulah
sekarang ini di pusat, sebenarnya kalau bukan corona, Pak Sekda tanggal berapa kemarin akan turun tim ini, Pak Sekda? Ya. Tanggal turun tim ini kemarin dari tanggal 21 turunnya semula. Jadi itu tanggal 21 itu di bawah Menko Maritim ada 7 kementerian, 8 kementerian yang khusus akan mengelola lada ini dalam bentuk lada organik. Dan itu saya sudah bertemu dengan dubes Iran. Berapapun jumlahnya nanti mereka akan saya beli. Nah, oleh sebab itu dari kementerian langsung dengan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian di bawah koordinator Kementerian Pedesaan. Dan fokusnya sudah survei beberapa kali sini, mereka akan pertama kali mengembangkannya di Kecamatan Selat di Pulau Nanau, yang beri nama mereka itu dalam pengembangan produk lada ini ada namanya Selat Nasi Kawasan Prioritas Pembangunan Pedesaan, fokus ke arah produk lada organik. Serius ya, saya baru hari ini ngeh itu apa ya bahasa Bangkanya, bahasa Belitungnya. Ngeh itu sadar kalau di Belitung itu ada produk lada dan wet pepper ya, pedes gitu ya. Petaninya banyak juga ya Pak Sanem ya? Banyak dulu. Krismon itu orang membalong orang kampung ini, petani lada itu yang kaya-kaya, beli mobil, beli motor, mereka tidak niat berharga karung ladanya, benar itu. Luar biasa saudara, Belitung itu apa-apa ada, pantainya bagus, tanahnya subur, lada juga ada. Yang tidak ada apa coba? Hanya orang ditanamnya, orang mati aja yang nggak tumbuh ya? Ya orang mayat aja ditanam di. Oh ya, mayat aja nggak tumbuh. Oke, Pak, ini sudah berapa lama packaging kayak gini, Pak? Kira-kira perkembangan UKM kita ini mungkin baru 2 tahun ini, Pak Edad ya. Baru 2 tahun ini. Semenjak berkembangnya pariwisata, inilah multiplier effect di antara lain. Jadi mereka petani, ada yang ini, mereka tanam singkong, ada yang jual crispy, mereka yang tanam buah apa namanya? Untuk ini sukun, timbul keripik sukun. Ini berarti pas betul ya. Artinya begini, yang namanya kampanye itu tidak harus berkoar-koar, tapi melakukan kebiasaan seperti mengenakan dress code yang sekarang dipakai itu adalah bukti bahwasanya kami punya sahang. Iya. Nah, begitu ya. Ya ini lama atau baru Pak ini? Dapat baju ini? Iya. Baru ya, memang ini ya. Iya. Artinya semangat itu harus digelorakan. Nah, jadi harus bangga dengan batik yang khas. Nah, ini juga produk UMKM masyarakat Belitung. Iya, ini produk yang sudah dikenal Sepiak namanya. Cuman saya belum dapat, Pak. Saya nanti ini banyak ini. Ini anak buahnya dadanya. Oh ya, ini menjadi seragam ASN atau memang dalam program ini ya? Program ini. Program Expo Belitung Expo 2021. Luar biasa, ini perlu diapresiasi. Jadi momentum-momentum apapun dimanfaatkan. Corona boleh ada, tapi kita harus berdampingan dengan Corona, ya kan? Kemudian dress code-nya pun pakai sahang yang menjadi produk unggulan Belitung. Luar biasa. Nah, ini yang saya tanya sekarang, Pak. Lagi-lagi kalau ini Corona jalan terus, Pak, kira-kira apa yang akan dilakukan, Pak? Apakah pariwisatanya tidak promo, kemudian PAD-nya berhenti? Nah, ini agak sulit memang menjawabnya. Tidak sulit. Oh, siap. Semangat saya dengan Pak Sanem. Apa yang selama ini kita lakukan, makanya begitu tercetusnya ide new normal. New normal. Oke. Tahun lalu, kami segera nyusun protap dan SOP 10 bidang kehidupan. 10 bidang kehidupan. Oke. Ya, itu merata lah. Termasuk dari tata niaga persoalan ini. Nah, dengan konsep dengan menekankan tetap prokes prioritas. Oke. Alhamdulillah jalan yang salah satunya ini tidak pernah berhenti, jalan terus ini. Kayak Desember kemarin lebih hebat daripada ini. Oh ya? Udah ada urusan kami. Nah, alhamdulillah ya. Hidup berdampingan lah dengan Corona, tetap tapi prokes kesehatan. Iya. Sekolah semenjak ketok palu 1 Juli 2020 jalan tetap muka sampai sekarang. Dan pendidikan adalah investasi masa depan untuk bangsa ini. Kita itu ada pepatah orang kampung. Takut hantu terpeluk dengan bangkai. Nah, jangan gitu jadi orang udah. Apa itu, Pak? Jangan takut hantu terpeluk takut sama hantu. Yo. Nah, antar terpeluk bangkai. Kan sama aja. Jadi kita jangan sampai terobsesi dengan itu udah. Kita ini ya jangan ditakut dengan Corona lantas kita
Mati. Lapar. Kelaparan. Iya, tadi artinya takut dengan corona, berdiam diri di kamar, lapar, mati juga. Makanya. Ya, tapi ikhtiar untuk melakukan protokol kesehatan dilakukan. Ya. Oke, jadi penonton jangan protes ya. Saya nggak pakai masker, mereka berdua, beliau berdua pakai masker, jadi masih aman. Dan memang kita tidak boleh menakuti masyarakat hingga menjadi depresi dan nggak mau kemana-mana. Ini contoh nyata di Belitung hari ini dibuka, nanti akan dibuka, bahkan dapat cerita tadi. Ternyata di opening pintu nanti ketika masuk ke tenda besar itu ada alat yang canggih yang akan memberikan yang masuk akan dispray, kemudian akan ada antivirus macam itu. Iya. Menarik ini Pak. Jadi ini terus digelurakan, masyarakat tidak takut begitu ya. Baik, kita cukupkan sekian di segmen kedua ini. Kita akan berlanjut ke segmen yang terakhir ketiga. Tapi kita akan break dulu dalam waktu 1-2 menit ke depan. Pak, terakhir kita akan cerita barangkali ke depannya seperti apa, eksponya seperti apa, UMKM. Saya tertarik tadi Pak, ada UMKM yang tumbuh setelah COVID. Ya. Ini menarik. Baik, kita break dulu 1-2 menit ke depan. Masih bersama saya Ibnu Taufik Juwarianto, tuan rumah dialog ruang kita, bersama Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD Belitung, Pak Ansori. Ya, baik, kita break dulu 1-2 menit ke depan. Oke, kembali lagi dengan saya Ibnu Taufik Juwarianto, tuan rumah dialog ruang kita bersama Pak Ansori, Ketua DPRD Ketua DPRD Belitung, dan Pak Bupati Belitung, Pak Sanem. Pak, ini terakhir, segmen terakhir ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ada. Situasinya tadi kita simpulkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2018 2019 itu luar biasa tajam ya. Tapi fakta sekarang adalah COVID. Dan kita sudah clear mendedikasikan Belitung sebagai kota pariwisata. Saya nemu dari Pak Iskandar dulu. Pak Iskandar lagi, Masya Allah. Pak Ansori, mohon maaf ya, saya bukan di Bangka sekarang, di Belitung. Pak Ansori, kira-kira plan ke depan pembangunan di Belitung itu akan diarahkan ke apa? Kalau misalnya mau mendorong Pak Bupati untuk mengakselerasi Belitung. Ya, tentunya apa yang telah diprogramkan beliau sekarang. Oke. Tentunya kita dorong dan tentunya kita tingkatkan. Ya. Agar supaya yang sudah baik lebih baik lagi, Ya. lebih bagus lagi. Dalam hal ini apa yang telah kita dapatkan predikat ataupun arahan pusat seperti Gempa, Ya. Ya. Oke, Ya. hal itu menjadi modal kita dan DPR selaku legislasi Ya. juga anggaran tadi mendorong Pak Bupati. Ya. Ya. Nah, dengan istilah tak lepas dari kontrol juga. Betul. Jadi ngegas dan ngerem juga ada di DPR. Iya. Dia juga ya. Kita punya fungsi kontrol. Nah, di sini Pak Bupati Betul. kita sering ini Pak Bupati, nah, ini dulu atau ini
Oke, saya selalu yakin bahwasanya komunikasi politik yang baik antara legislatif sama eksekutif itu menjadi kunci bagaimana pembangunan terakselerasi dengan baik. Sejauh ini Pak Bupati ini cuman ini Pak, mau jalan sendiri apa ngeyel atau cuman ini? Enggak. Kalau beliau ini selalu komunikasi. Tentunya sinergi kan. Sinergi betul. Apa yang mereka inginkan dari eksekutif ini kan, kita selalu kontrol dan selalu kalau memang ini ya kita ingatkan. Ini bukan karena ada Pak Sanem di sini kan? Bukan. Tapi betul ya, komunikasi yang bagus. Komunikasi yang bagus, sinergi lah. Dan itu selalu ditunjukkan ke masyarakat bahwasanya harmonis bukan lepas kontrol ya, harmonis tapi selalu kontrol sinergi itu yang selalu ditunjukkan ya. Hari ini menjadi salah satu contoh bagaimana DPRD dan eksekutif sinergi dengan baik. Iya. Oke, jadi kita pariwisata dan dukung sepenuhnya Pak Sanem untuk menjalankan akselerasi terkait pariwisata. Pak Sanem. Iya. Jadi Pak, daripada saya salah lagi ya, saya Eja. Jadi Pak Ansori ini menyerahkan sepenuhnya Pak, percaya Pak. Artinya Pak Sanem boleh ngegas sekuat-kuatnya dengan potensi yang ada, dengan dengan kontrol yang ada juga. Pak Sanem ini mau ngegas kemana ini Pak? Kita punya punya laut yang bagus, punya sahang yang luar biasa, punya tanah yang subur. Pak Sanem mau kemana? Dulu KNPI, sekarang kebetulan Bupati ya. Jadi jelas ya. Siap. Pariwisata lokomotif utama. Nah, betul. Lokomotif utama pariwisata. Multiplier efeknya lihat sendiri perkembangan UKM. Jadi lokomotif utamanya pariwisata. Tetap dan kemudian dari lokomotif ini kan yang numpang di gerbongnya. UMKM berbagai macam aneka jenisnya usaha. Nah, itu tetap ini yang harus kita dorong. Dengan support pemerintah pun bank-bank mengucurkan kur dan sebagainya, luar biasa juga supportnya dari menteri ini. Dan kemudian dari sektor pertanian sama juga, ini kan yang fokusnya ada sekarang ke lada karena ekspor. Jadi kita ini ada yang konsumsi dalam negeri yang juga untuk ekspor kita pikirkan. Dan selanjutnya dari sektor perikanan. Kita mengharapkan nanti kan sedang rancangan dihitung menjadikan kawasan ekonomi khusus perikanan, karena potensi perikanan kita ini per tahun sudah deteksi tidak kurang dari 1,5 juta ton. Yang ini fokusnya untuk mengembangkan perekonomian ya. Tetapi kita tetap dalam hal gimana komitmen ini melaksanakannya, bagaimana penyelenggara negara ini eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini kita semuanya bersinergi dan saya melaksanakan dari tiga elemen ini. Kami ini sebagai eksekutif, eksekutornya itu dengan menggunakan penerapan tiga U juga. Ulama, umaroh, usahawan. Usahawan ini yang ulama, umaroh, usahawan. Nah, jadi kita menggerakkan usahawannya nih. Pengusaha ya. Usaha-usaha kecil, rakyat yang kita upayakan. Nah, gimana dengan usaha-usaha gini? Jadi yang hidup negara ini, hidup bangsa ini usahawan loh. Betul. Nah, dari mana pemerintah dapat pajak? Dari mana dapat macam-macam? Maka usahawan ini jangan banyak bertele-tele, memberikan regulasi, aturan. Saya ada banyak, kau kerja. Prinsip saya, pakai urat dulu, nanti pakai surat. Baik, saya selalu yakin bahwasanya sebuah daerah harus punya pemimpin yang bisa mengajak masyarakatnya mimpi. Nah, ini mimpi Pak Sanem ini luar biasa, kedepannya luar biasa eksotik ya, luar biasa fantastis ya. Lokomotif pariwisata menjadi lokomotif, kemudian sektor lain menjadi sektor ikutan yang harus sinergi tumbuh bersama. Itu semua. Baik, kemudian kira-kira harapan kepada masyarakat, harapan kepada para pengusaha apa Pak untuk kemajuan bersama kira-kira? Tujuan bersama ya apa yang selama ini sudah dicanangkan pemerintah, dan pemerintah tidak hanya mencanangkan tetapi juga beberapa hal kaitan dengan regulasi, katakanlah upaya permodalan, upaya kemudahan berbagai macam persyaratan. Ini saya contoh misalnya kita kan usaha ini perlu sekarang ada produk halal, kita bayar. Perlu adanya izin PRT ya. Kita dipermudah. Dipermudah kita yang biayai semua. Ini kan salah satu support kita. Nah, apalagi itulah prinsip saya tadi,
pakai urat dulu, kalian baru nanti pakai surat. Kecuali kawin harus pakai surat dulu, baru pakai urat ini. Tuh, nggak gila, ini kewalahan, akselerasinya luar biasa. Baik, saya harus akhiri, cuman saya beri kesempatan untuk Pak Ansori memberikan statement terakhir di akhir ini. Kemudian nanti juga saya beri kesempatan terakhir Pak Sanem untuk memberikan statement terakhir. Pak Ansori, jadi apa yang kita bicarakan tentang masa depan, tentang impian kita bersama terkait Belitung, closing statement Pak Ansori. Ya, saya selaku Ketua DPR di sini Siap. tentunya mendorong terus apa yang diinikan eksekutif dalam hal ini Pak Bupati. Siap. Dalam hal tata pembangunan pemerintahan ini, tentunya Kabupaten Belitung agar supaya yang sekarang sudah baik, sudah maju, bertambah lagi lebih baik dan lebih maju, Ya. yang tidak meninggalkan segala segi aturan, mekanisme dan yang berlaku. Siap. Itu Pak Ansori. Baik, Pak Sanem, Ya. silahkan kalau mau memberikan closing statement. Panjang juga boleh kalau Pak Sanem, silahkan. Ya, Kalau kepanjangan saya stop tapi. tidak pernah panjang-panjang. Oh, siap. Ngomong tapi langsung eksekusi. Siap. Pertama, kepada masyarakat, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk berwirausaha. Oke. Dan kita dalam hal ini mendorongnya, kita punya BLK yang dibiayai dari Latihan pusat. kerja ya. Oleh Oke. sebab itulah, kalau Bapak tadi bilang di tengah-tengah Covid pandemi, tapi munculnya UMKM kita, Ya. kita arahkan mereka ini apa kebutuhan mereka, kita bawa ke BLK. Mereka di BLK itu dilatih, diberi makan, diberi ongkos. Diberi pelatihan kemampuan. Iya. Nah, sekarang muncullah dari pelatihan-pelatihan itu UMKM. Dan nah, ini salah satu hal yang juga kita rangsang. Nah, ini yang kita lakukan selama ini. Nah, kemudian ya ke depan kita juga dalam ini tetap memprioritaskan untuk sebagaimananya menunjang perekonomian dan penyerapan tenaga kerja investasi. Oke. Yang berkenaan dengan investasi itu yang berkenaan juga dengan kepariwisataan. Nah, ini yang terakhir kan. Ya, jadi kita tapi tidak berharap ada investasi yang selama ini sudah dikelola oleh rakyat secara investasi besar-besaran ke industrinya. Katakanlah nanti adanya apa namanya pengusaha ikan besar-besaran atau ikut nangkap, jangan. Kecuali dia bikin pabriknya supaya ikan ini dia diolah jadi bakso ikan, jadi sate ikan yang bisa ekspor. Betul. Nah, kita saingi ikan sarden itu. Nah, ini kita harap itu yang kita harapkan untuk investasi. Dan Belitung bisa pasti. Bisa jadi. Karena infrastruktur dasarnya kita sudah kuat. Bahannya juga ada. Surplus 30 megawatt. Jalan Hokmik tidak bayar. Nah, dia kan jalan tol tidak bayar Hokmik semua. Telkom semuanya lengkap kecuali yang kurang tuh pulsa, tapi sinyalnya mantap semua. Nah, jadi tidak ada lagi kekurangan sarana transportasi, bandara internasional, pelabuhan internasional untuk hal ekspor segala macam. Jadi kita sudah kuat infrastruktur. Oke, baik. Terima kasih. Ini luar biasa. Hari ini sore ini saya di arena Belitung Expo 2021. Saya bertemu dengan dua orang spesial di Belitung, Ketua DPRD Belitung Pak Ansori, Bupati Kabupaten Belitung Pak Sahani Salem. Luar biasa, optimis di tengah pandemi Covid yang kita yakin harus segera berakhir. Kita harus bisa berdampingan dengan Covid-19 dan ekonomi harus tumbuh. Pariwisata sebagai lokomotif utama ekonomi Belitung harus tumbuh dan sebagainya. Belitung jangan khawatir. Pemimpin Belitung mampu untuk mengakselerasi masyarakat Belitung untuk maju dan melawan Covid-19. Terima kasih dari saya, terima kasih Pak Ansori, terima kasih Pak Sanem. Kita akhiri dialog ruang kita hari ini. Sehat untuk saya, sehat untuk Belitung, sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.